Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Yulianti Barumanurung dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Negeri Medan dari kelas Pendidikan Fisika B NIM 4203 12 10 63. Di sini saya akan memenuhi tugas perkembangan peserta didik yang baiklah. Untuk soal yang pertama, ada 10 ciri-ciri orang yang kreatif. Yang A, mempunyai imajinasi yang kuat. B, memiliki inisiatif. C, mempunyai minat yang luas. D, bebas dalam berpikir. E, mempunyai rasa ingin tahu. F, selalu ingin mendapatkan pengalaman yang baru. G, percaya diri. H, energik. I, berani mengambil risiko. J, berani mengutarakan pendapat. Dan itulah 10 ciri-ciri orang yang kreatif. Nah, dari ke-10 ciri-ciri orang yang kreatif tersebut, 5 diantaranya yang terdapat dalam diri saya itu. Yang pertama, saya memiliki minat yang luas. Artinya, saya ingin menjadikan diri saya orang yang berbakat dalam berbagai bidang, supaya nantinya saya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Karena memiliki bakat yang banyak itu merupakan impian-impian saya. Kemudian yang kedua, saya ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Artinya saya memiliki rasa ingin tahu dalam hal yang positif. Misalnya, kenapa sih dia bisa kok saya nggak bisa? Kemudian saya cari tahu nih di mana permasalahan yang ada dalam diri saya. Saya gali di manakah porsi saya yang kurang. Kemudian saya temukan, dan itu bisa menjadikan diri saya untuk lebih maju dan lebih berkembang. Kemudian, untuk ciri yang ketiga yang terdapat dalam diri saya itu adalah percaya diri. Saya ingin menjadikan diri saya adalah menjadi orang yang percaya diri dalam segala hal apapun. Artinya, percaya diri ini dalam konteks yang positif. Artinya saya, kenapa sih dia aja berani, kenapa saya nggak berani gitu kan. Makanya itu saya jadikan pelajaran untuk saya bisa menjadi orang yang lebih percaya diri dalam hal apapun. Seperti itu. Jadi, percaya diri itu harus ada dalam diri saya. Nah, untuk yang keempat itu, saya ini orangnya ingin selalu mendapatkan pengalaman yang baru. Artinya saya ingin mencoba hal-hal yang baru, supaya nantinya pengalaman-pengalaman tersebut bisa saya jadikan pelajaran hidup bagi diri saya sendiri. Nah, untuk yang kelima, yang terakhir, karakteristik yang terdapat dalam diri saya itu adalah, saya ini adalah orang yang bebas dalam mengutarakan pendapat. Saya ingin selalu mengutarakan pendapat itu, saya utarakan. Apabila ada pendapat saya yang mungkin gak sesuai dengan pikiran saya, saya utarakan. Walaupun nantinya pikiran saya yang tidak diterima, tapi setidaknya saya sudah berusaha untuk mengungkapkan pendapat yang saya punya di dalam pikiran saya, seperti itu. Untuk soal yang kedua, dalam kaitannya dalam masa depan jika menjadi guru, Good and Brophy tahun 1986 menyebutkan 8 profil guru yang diharapkan siswa, yaitu periang, B, suka berteman, C, beremosi matang, D, jujur dan ikhlas, E, dapat dipercaya, F, sehat mental, G, dapat menyesuaikan diri, H, merupakan pribadi yang kuat yang memiliki otoritas tapi tidak otoriter. Dari ke-8 profil tadi, jelaskan yang mana 4 yang sudah kamu miliki dan kenapa kamu merasa sudah memiliki profil tersebut. Nah, jadi dari ke-8 profil tadi, yang 4 yang terdapat dalam diri saya yang menurut saya itu saya miliki. Yang pertama itu adalah periang. Saya orangnya periang. Saya orangnya moto hidup saya pokoknya saya itu harus menjadi orang yang happy, bahagia, seperti itu, walaupun dalam keadaan baik itu moodnya sedang tidak baik, seperti itu. Kemudian saya itu orangnya suka berteman. Saya berteman dengan siapapun. Saya tidak memilih teman. Saya menerima siapapun yang ingin berteman dengan saya. Saya juga ingin menjadi orang yang bisa diajak berteman dengan baik, seperti itu. Makanya saya ingin mendekatkan diri saya kepada semua orang supaya saya memiliki banyak teman. Tetapi teman yang saya pilih ini maksudnya teman yang harus bisa mengarahkan saya ke arah yang lebih positif, seperti itu. Saya tidak ingin memilih teman yang salah jalan. Artinya saya ingin membimbing mereka bersama-sama untuk menjadi ke jalan yang lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga itu, saya beremosi matang. Saya bisa mengendalikan emosi saya dalam keadaan ketika emosi saya sedang membeludak. Artinya saya harus bisa mengendalikan diri saya. Sudah saya pelajari dari sekarang bagaimana saya harus bisa mengendalikan emosi pada diri saya sendiri. Kemudian yang terakhir itu adalah jujur dan ikhlas. Saya sudah berusaha menjadi orang yang jujur dan ikhlas, tetapi urusan orang lain percaya atau tidak dengan saya itu urusan mereka. Tetapi saya sudah berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas dan untuk menjadi orang yang lebih jujur untuk kedepannya.
Nah, untuk soal yang ketiga, cari 2 teori mengenai konsep diri individu, kemudian jelaskan. Nah, yang pertama itu adalah menurut Calhoun dan Asosela. Mereka mendefinisikan bahwa konsep diri itu sebagai gambaran diri seseorang atau kesan terhadap diri sendiri secara keseluruhan yang mencakup pendapatnya terhadap diri sendiri, terhadap gambaran diri di mata orang lain, dan pendapatnya tentang hal-hal yang dicapai. Mereka menjelaskan bahwa konsep diri adalah gambaran mental diri sendiri yang terdiri dari pengetahuan diri sendiri, pengharapan bagi diri sendiri, dan penilaian terhadap diri sendiri. Itulah menurut teori dari Calhoun dan Asosela. Kemudian yang kedua, menurut Harlock mengungkapkan bahwa konsep diri merupakan gambaran seseorang mengenai dirinya sendiri yang merupakan gambaran bahwa konsep diri merupakan gambaran seseorang mengenai dirinya sendiri. Atau baik itu merupakan gabungan dari keyakinan fisik, fisiologis, sosial, emosional, aspirasi, dan prestasi yang mereka capai. Bahkan konsep diri ini adalah pandangan hidup mengenai individu atau mengenai siapa diri individu itu, dan itu bisa diperoleh lewat informasi yang diberikan orang lain kepada individu itu sendiri. Untuk soal yang keempat, jelaskan aspek-aspek konsep diri. Nah, jadi aspek konsep diri ini menurut Jalaluddin Rahmat yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah aspek fisik. Nah, aspek fisik ini merupakan aspek yang meliputi penilaian terhadap segala sesuatu yang dimiliki dirinya sendiri seperti tubuh, pakaian, benda yang dimilikinya, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan diri kita yang sedang kita pandang sekarang ini. Kemudian aspek yang kedua itu adalah aspek fisiologis. Aspek fisiologis ini mencakup pikiran, perasaan, dan sikap yang dimiliki seseorang terhadap dirinya sendiri. Artinya mencakup segala pikiran ini artinya diri kita ini mampu nggak mengendalikan emosi kita, mampu nggak mengutarakan segala sesuatu yang ada di pikiran kita, perasaan yang sedang kita alami, perasaan yang sedang kita rasakan, bagaimana cara mengendalikan amarah, seperti itu. Kemudian aspek yang ketiga itu adalah aspek sosial. Nah, aspek sosial ini merupakan aspek yang berperan dalam diri seseorang, baik dalam lingkup peran sosialnya dan penilaian seseorang terhadap peran tersebut. Nah, artinya mencakup bagaimana peran seseorang dalam lingkup peran sosialnya. Artinya dalam peran sosialnya itu kan dalam sesama, misalnya dalam sesama orang atau dalam sesama masyarakat, bagaimana sih itu orang itu bersosialnya, sikap sosialnya itu seperti apa, seperti itu. Kemudian penilaian seseorang terhadap peran tersebut. Nah, orang lain menilainya itu bagaimana, kemudian diri kita menilai orang lain itu seperti apa dalam aspek sosialnya, seperti itu. Baiklah, itu tadi tugas, soal, dan jawaban yang telah saya buat dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Saya Siska Yulianti Barumanurung. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.